Saudaraku seiman, seorang muslim itu selalu santun, baik, ramah, ya. Semua sifat kebaikan harus ada padanya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjadi orang yang baik. Tutur katanya santun, ya, jamahan tangannya ramah, kakinya selalu melangkah kepada tempat-tempat yang benar, lisannya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, suka memaafkan, gemar memberi, ya. Semua sifat-sifat baik dianjurkan dalam Islam. Maka seorang muslim yang sejati adalah memang orang-orang muslim yang seperti ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan keburukan lisannya dan tangannya dari saudaranya muslim. Memang dia selalu baik, dia selalu santun. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita. Pada saat masuk pasukan muslimin ke Mekah dan sudah jelas-jelas menang, sahabat mulia Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar, sempat jengkel dengan Quraisy dan berkata, hari ini adalah hari pembantaian dan habislah ceritanya Quraisy. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau keliru hai Sa'ad, hari ini adalah hari pemaafan, hari ini adalah hari kebaikan dan kemuliaan Quraisy. Padahal Nabi SAW mengetahui kota itu penuh dengan orang kafir, bahkan 99% orang kafir, dan mereka sangat benci dengan kaum muslimin. Nabi SAW berhasil masuk dengan tanpa perlawanan, pasukan perangnya 10.000 orang. Sampai akhirnya Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ada 3 hal yang Nabi kerjakan pada saat itu. Yang pertama, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu beliau berkata di Bukit Safa, kumpul semua pimpinan-pimpinan Quraisy, sudah tawanan perang sekarang. Bebas Nabi mau apakan, mau dimaafin, mau dibunuh, mau dihukum. Pokoknya sekarang tawanan perang. Satu Mekah sekarang takluk di tangan muslimin dengan kekuatan perang. Tapi mereka tidak sempat melawan. Yarhamkallah. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Quraisy, hai Quraisy, kalian sudah tahu bagaimana kami telah menguasai Mekah, dan semua tradisi jahiliyah mulai hari ini di bawah kakiku, habis semuanya, kecuali pengurusan terhadap Ka'bah dan pengurusan terhadap jemaah haji. Selain daripada ini, menyembelih untuk berhala, patung-patung, ya, kemudian berzina sana sini, budak-budak ditindas, gitu kan, perampokan, penipuan, penindasan, semua tidak ada. Tradisi jahiliyah habis. Lalu kata Nabi SAW setelah menyebutkan tentang Islam, fadilahnya, lalu beliau mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Maka orang-orang Quraisy termasuk Abu Sufyan, pimpinan-pimpinannya semuanya pada mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkaulah sebaik-baik pimpinan kami, maka kami tentu berharap kebaikan hatimu. Kata Nabi SAW, pergilah, kalian semuanya bebas, satu Mekah bebas, rumah-rumahnya kembali ke orang-orangnya, padahal ada harta rampasan perang, semua orang-orangnya bebas gitu. Orang-orang Quraisy sampai kaget dan mereka mengatakan, 1 dirham pun enggak diambil oleh Muhammad padahal sudah menang dalam peperangan. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, pulang, kalian bebas, idhabu fa innakum tulaqa, kata Nabi SAW. Maka para sahabat mengambil pelajaran dari kejadian ini, bagaimana Nabi SAW intinya sudah menyampaikan Islam. Kalau sudah takluk sebuah wilayah, maka selesai, mereka tinggal menerima dan mempelajari Islam. Jadi tidak ada dendam di sini, nggak ada sakit hati. Padahal sebenarnya di Mekah pada saat itu ada beberapa orang yang sangat luar biasa, 10 orang yang Nabi SAW suruh bunuh memang. Di antaranya Hindun, yang istri Abu Sufyan, yang membelah dadanya, yang suruh membelah dadanya Hamzah, yang memutilasi Hamzah, paman Nabi SAW, sampai Nabi waktu lihat sedih sekali. Nabi SAW menangis karena melihat luar biasa darah yang tertumpah dari jasad pamannya ini. Maka waktu Nabi SAW kumpulkan kaum wanita, lalu Nabi mengatakan, saya mau kalian membaiat
Semuanya mereka menggunakan tutup wajah pada saat itu di hadapan Nabi SAW. Wanita-wanita Mekah, orang kafir ini, bukan wanita muslimah, masih dalam keadaan kafir. Kalian harus berbaiat kepada saya. Yang masuk Islam atau yang tidak. Mulai sekarang tidak ada lagi membunuh anak, tidak ada lagi berzina, tidak ada lagi pencurian. Lalu ada satu orang nyeletuk di tengah-tengah safnya perempuan di depan Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah orang bebas bisa berzina? Lalu kata Nabi SAW, Hindun. Ternyata Hindun ini yang bunuh pamannya, yang menyuruh membelah dadanya. Langsung kata Hindun, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tiba-tiba gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ini orang depan matanya, dan ini orang masuk kategori 10 orang yang harus dibunuh. Kata Nabi SAW, 10 orang ini diantaranya Hindun. Walaupun kalian temui mereka berpegang pada kainnya Ka'bah, bunuh. Ini penjahat-penjahat ini. Tapi Nabi SAW terima. Tambah lagi Nabi SAW mengatakan sambil senyum, ya, kalian harus patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kalian harus begini, kalian harus begitu. Dikali peringatan lah. Lalu kata Nabi SAW waktu menyebutkan, ingat jangan lagi ada pembunuhan bayi. Hindun nyeletuk lagi, ya Rasulullah, kami telah membesarkan anak-anak kami dengan susah payah, kalian membunuhnya di Badr. Jadi nyalain muslimin gitu. Maka Nabi SAW senyum saja, enggak dibalas sama sekali dengan, ini perempuan sudah dimaafin masih ngomong lagi gitu. Tapi Nabi SAW tidak, enggak ada masalah. Nabi senyum saja gitu. Dan ternyata memang betul, karena dia lihat Nabi SAW akhlaknya mulia, responnya justru keburukan dan perkataan seperti ini dibalas dengan kesantunan, kebaikan gitu kan. Maka akhirnya Hindun jadi malu sendiri pada saat itu. Dan dia adalah pemimpin, istri Abu Sufyan, tapi suaranya lebih didengar di Mekah daripada Abu Sufyan. Jadi pengaruhnya sangat besar. Begitu pula Wahsy yang telah menombak paman Nabi SAW. Dengar kalau ada pemaafan, masuk Islam, datang ke Madinah. Lalu Nabi SAW tidak kenal dia. Nabi tanya, siapa kamu? Dia bilang, Wahsy ya Rasulullah. Dia bilang, baik, apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya mau masuk Islam. Syahadatlah dia. Setelah syahadat langsung Nabi SAW mengatakan, ceritakan Wahsy, bagaimana kau bunuh pamanku? Wahsy menceritakanlah ceritanya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dan dari Wahsy lah ditahu bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu sangat luar biasa perkasanya gitu. Setelah ditombak pun masih sempat mengejar Wahsy gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu Wahsy, menjauhlah dari wajahku. Jangan ada di depanku supaya jangan aku marah dengan kamu gitu. Dan ulama mengambil sebuah hukum juga di sini, seorang muslim kalau memang punya masalah sama seseorang, dia boleh menjaga jarak dengannya tapi tidak boleh memutus ukhuwah. Nabi SAW mengatakan, Wahsy pergilah, jangan di depan wajahku. Maka Wahsy mengatakan, aku selalu ikut berjamaah dengan Nabi SAW tapi aku menghindar. Dan aku merasa terus berdosa sampai aku menganggap harus aku membunuh musuh Allah juga sebagai balasan terhadap aku membunuh pamannya Nabi SAW. Dan ternyata Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal di zaman Abu Bakar, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy pun hadir. Kemudian dia membawa tombak yang dipakai tombak Hamzah, lalu kemudian dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab, dan dia mengatakan ini balasan yang itu. Tapi Nabi SAW maafkan gitu kan. Ada juga saudara susunya Abdullah bin Abi Sarh, saudara susunya Uthman bin Affan. Dia pernah ke Madinah, syahadat, dia pintar nulis. Nabi SAW percaya, suruh tulis wahyu. Ditulis wahyu. Begitu sudah tulis wahyu, beberapa bulan kemudian orang Islam sudah percaya. Dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke Mekah, saya mau ambil beberapa harta saya. Nabi SAW mengatakan iya. Begitu pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia murtad. Saudara susunya Uthman bin Affan. Waktu pembebasan kota Mekah, Nabi masukkan dia kategori dari 10 orang yang harus dibunuh. Dia pun lari, sembunyikan diri. Uthman bin Affan mencari dia, lalu mengatakan, kalau kau minta maaf sama Nabi, maka Nabi akan maafkan. Ikutlah ini. Ikut dia. Dia bilang, saya takut nanti dibunuh tengah jalan. Maka dia pun menutup wajahnya. Uthman bin Affan mengatakan, tutup wajahmu. Tiba di kemah Nabi SAW. Kata Uthman, ya Rasulullah, ini Abdullah, saudara susuku.
dia mau masuk Islam dan bertaubat atas kesalahannya. Lalu kemudian Abdullah bin Abi Sarah kasih tangannya ke Nabi SAW. Nabi tolak. Nabi nggak terima tangannya. Lalu kemudian kata Utsman, ya Rasulullah, dia sudah mau taubat, terimalah Islamnya. Dia ulurkan tangannya, Nabi nggak mau kasih. Nabi tetap nggak salaman sama orang ini, karena dia sebarin di Mekah, kalau saya sebenarnya pura-pura masuk Islam, dan dulu wahyu yang saya tulis itu, yang Muhammad katakan Quran itu, saya karang-karang, saya tambah-tambahin. Dan Nabi SAW mengatakan, demi Allah dia dusta, dia tidak menambahnya sama sekali. Yang jelas sampai 3 kali Utsman merayu, Nabi SAW tidak kasih tangan. Yang keempat kali baru dia ulurkan tangan, lalu Nabi SAW terima. Akhirnya keluarlah dia, gitu kan? Tapi Nabi SAW di sini menunjukkan kepada kita ada sebuah pelajaran juga, walaupun beliau memaafkan, ada orang-orang yang sangat luar biasa ini. Maka kata Nabi SAW, bukankah ada seseorang antara kalian di sini berakal? Kata beberapa sahabat, di depannya Nabi kebetulan ada satu orang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Abdullah juga. Bukankah kau, kata Nabi SAW, sudah bertekad kan, dia bilang, kalau saya ketemu ya Rasulullah Abdullah bin Abi Sarah, karena ada janjikan suruh bunuh, maka anda suruh bunuh, saya akan bunuh, walaupun saya temukan dia bergelantungan di kiswanya Ka'bah. Lalu kata Nabi SAW, bukankah kau sudah janji kau mau bunuh, kenapa kau nggak bunuh dia? Kan saya sudah tadi 3 kali saya nggak terima tangannya, supaya salah seorang dengan kalian berdiri bunuh dia. Orang ini luar biasa gitu, wahyu memerintahkan itu, gitu kan? Tapi tidak ada yang faham. Kata dia, ya Rasulullah, kalau anda berikan isyarat mata saja, saya udah bunuh itu. Kata Nabi SAW, tidak layak Nabi memberikan isyarat mata untuk membunuh. Kalau Nabi suruh bunuh, bunuh jelas-jelas, nggak pakai isyarat begitu. Tapi Nabi SAW mesti intinya memaafkan. Nabi SAW memaafkan, walaupun ini sangat berat ya, bobotnya sangat berat. Ini bukan cuma sekedar gunjing, ini menipu, pura-pura Islam, menipu mengatakan wahyu lagi di karang-karang. Yang satu membunuh pamannya, yang 2 orang tadi kita sebutkan, ada beberapa orang terus begitu saja dimaafkan oleh Nabi SAW. Ada sudah kita bahas tablik akbar kita sirah sahabat Ikrimah bin Abu Jahal juga dimaafkan oleh Nabi SAW. Safwan bin Umayyah bin Khalaf juga dimaafkan oleh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW memaafkan. Kita tahu juga bagaimana baik hatinya Nabi SAW walaupun sama orang munafik di Madinah. Berapa kali orang-orang munafik kedapatan menghina Rasulullah SAW, menghina program jihad, menghina Al-Quran, menghina macam-macam. Tapi nggak ada wahyu menyuruh membunuh mereka. Rata-rata sahabat dari Ansar dan dari Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud, sampaikan saja instruksi, kami bunuh. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang mengatakan kalau Muhammad membunuh teman-temannya. Ini juga sebuah hukum teman-teman sekalian, bagaimana kita harus menjaga nama baik kita. Tidak boleh kita rusak nama baik. Nama baik sebuah ibadah kalau dijaga. Tidak boleh kita pertaruhkan hanya hal-hal yang sepele gitu, ya. Hanya karena bersaing dengan tetangga, hanya karena bersaing dengan teman kantor, lalu kita rusak segala-galanya. Ada orang kadang-kadang begitu, karena terbawa emosional, terbawa ego, merasa lebih hebat, akhirnya sampai rusak semua masa depannya atau apa yang sudah dia bangun. Ini gak boleh dalam Islam. Nabi SAW sudah tahu ini munafik. Nabi masih mengatakan, jangan hai Umar, jangan hai Usaid. Ada beberapa sahabat yang pernah mau membunuh orang-orang munafik. Ya, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Maksudnya jangan sampai Muslim dikatakan membunuh Muslim yang lain. Itu yang dimaksudkan dari ajaran Nabi SAW. Jadi memang kita disuruh menjadi orang yang coba. Ini saya datangkan contoh-contoh sesuatu yang berat-berat. Apalagi kalau cuma hal yang kecil, teman-teman sekalian. Sempat teman kita nggak sengaja gunjing kita, kemudian dia datang, maafin saya salah ya. Langsung rangkul tangannya, baik saya maafin, insya Allah Allah maaf. Udah selesai. Jadi hati kita memang harusnya bersih begitu. Itu yang diperintahkan dalam Islam.